Selanjutnya Bapak Mendikbudrismen terkait renovasi sekolah secara umum dan juga renovasi sekolah di daerah bencana, kemudian interaktif lab panel, kemudian juga nanti selanjutnya Bapak Mendikti. Pak Mendikbudrismen dipersilakan. Terima kasih Pak Seskap, Pak yang terhormat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan Bapak Ibu sekalian. Kami laporkan secara umum untuk program revitalisasi satuan pendidikan yang kita rencanakan dibangun 16.175 dan sudah dalam proses pembangunan 16.156. Di angka itu ada penjumlahan yang salah karena harusnya 16.156 yang serapan anggarannya 99,34%. Perinciannya untuk PAUD 99,94%, kemudian SD serapannya 98,18%, SMP 99,84%, kemudian SMK serapannya 99,96%, kemudian SMK serapan anggarannya 99,74%, dan SLB 99,81%, kemudian SKBM dan PKBM serapannya 98%. Untuk unit sekolah baru, serapan anggarannya sudah 100%. Kemudian untuk digitalisasi pembelajaran, kami sampaikan Bapak Presiden bahwa rencana yang kami sesuai dengan arahan Bapak adalah 288.865, yang sudah tiba di sekolah 287.036, dan yang masih dalam perjalanan 1.232. Total 288.268 atau 99,8%. Beberapa kami sampaikan Bapak Presiden terkait dengan sekolah-sekolah yang terdampak oleh musibah banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Kami sampaikan bahwa jumlah sekolah yang terdampak, ini kami datanya masih on progress Pak, kami terima per hari Ahad 14 Desember pukul 17.00 hasil rapat kami dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota. Untuk SD untuk PAUD yang terdampak 767, SD 1343, SMP 621, SMA 268, SMK 136, PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ada 23, sekolah luar biasa 30, dan lembaga kursus dan pelatihan 86, total yang terdampak 3.274. Tapi belum mampu memetakan tingkat kerusakannya karena masih dalam progres dan masih dalam pendataan Bapak Presiden. Kami sampaikan bahwa jumlah kelas yang rusak keseluruhan ada 6.431, kemudian jumlah rusak yang lainnya 3.489. Kerusakan yang lain itu terdiri atas laboratorium, perpustakaan, kemudian UKS, tempat ibadah, dan sebagian adalah IFP yang sudah terkirim tapi kemudian terkena banjir Bapak Presiden. Jadi sampai saya sempat ke beberapa kabupaten di Sumatera Barat, juga di Sumatera Utara dan Aceh, sampai ke pelosok-pelosok IFP sudah sampai, hanya memang sebagiannya terendam oleh banjir sehingga tidak bisa lagi digunakan. Mungkin harus ada kebijakan yang terbaru dari Bapak Presiden menyangkut IFP yang rusak karena banjir. Kemudian jumlah toilet yang rusak itu 3.420. Kami laporkan terkait dengan siswa dan guru yang terdampak. Siswa yang terdampak keseluruhan di 3 provinsi, semua jenjang, 276.249. Yang guru yang terdampak 25.936. Kemudian ruang kelas darurat, ini kebutuhan ruang kelas darurat terkait dengan itu ada 2.873, kebutuhan perlengkapan pembelajaran atau school kit 141.335, dan perlengkapan keluarga atau family kit 16.239. Yang sudah kami lakukan untuk beberapa hal terkait dengan yang terdampak itu, pertama bantuan dalam bentuk barang 148 unit tenda ruang kelas darurat, 15.000 school kit, 7.500 bingkisan anak, 2.000 sepatu, 700 family kit,
dan 65.000 eksemplar buku teks dan non-teks. Kemudian untuk bantuan dalam bentuk uang, 21,1 miliar dari anggaran existing yang kami miliki sekarang ini, 18,53 miliar dari anggaran revisi. Kemudian tunjangan khusus guru di daerah bencana, 35 miliar untuk anggaran dari revisi, yang kami sampaikan sebanyak 16.500 guru yang menerima bantuan, kemudian masing-masing menerima bantuan 2 juta per guru, dan anggaran masih dalam proses revisi tahun 2025. Izin Bapak Presiden, kami menyampaikan beberapa program yang sudah kami lakukan terkait dengan keterlaksanaan pembelajaran. Di Aceh, dari 18 kabupaten kota yang terdampak, pembelajaran di 15 daerah terlaksana sebagian. Hanya 3 daerah yang sudah melaksanakan pembelajaran penuh, yaitu di Pidi, Subulu Salam, dan Loh Sumawe. Sumatera Barat, dari 16 kabupaten kota terdampak, semua daerah sudah mulai melaksanakan pembelajaran, kecuali di 93 sekolah yang terdampak di Agam. Masih diliburkan sampai 22 Desember 2025. Sumatera Utara, dari 18 kabupaten kota terdampak, 5 daerah terlaksana sebagian, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Langkat, dan Sibolga. 13 daerah lain sudah terlaksana penuh kegiatan pembelajaran. Kemudian izin Bapak Presiden, kami menyampaikan terkait dengan skenario kurikulum untuk penanggulangan dampak bencana. Untuk tanggap darurat 0-3 bulan, penyesuaian kurikulum minimum esensial. Kurikulum disederhanakan menjadi kompetensi esensial seperti literasi dasar, numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, dan informasi mitigasi bencana. 2. Pengembangan bahan belajar darurat. 3. Metode pembelajaran adaptif. 4. Dukungan psikososial terintegrasi dalam pembelajaran. 5. Asesmen yang sangat sederhana, tidak ada asesmen formatif atau sumatif, yang kompleks, fokus pada kehadiran keamanan dan kenyamanan murid. Untuk pemulihan dini 3-12 bulan, kurikulum adaptif berbasis krisis. Kemudian yang kedua, program pemulihan pembelajaran. 3. Pembelajaran fleksibel dan diferensiasi. 4. Sistem asesmen transisi, asesmen berbasis portofolio atau untuk kerja sederhana. Kemudian pemulihan lanjutan 1-3 tahun, integrasi permanen pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, dan sistem monitoring evaluasi pendidikan darurat. Saya kira demikian Bapak Presiden yang dapat kami sampaikan terkait dengan apa yang sudah kami lakukan di sekolah-sekolah di daerah terdampak bencana. Dan terkait dengan revitalisasi, kami sampaikan bahwa sebagian dari sekolah-sekolah sudah selesai direnovasi 100% dan siap untuk diresmikan oleh Bapak Presiden sampai pada waktu yang mengikuti agenda dari Bapak Presiden. Terima kasih. Download Metro TV Extend sekarang.